Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Haris Fadilah, Ainun Ashifa, dan Nurul Baijah yang akan mempresentasikan materi tentang turunan fungsi aljabar dan trigonometri. Pengertian turunan. Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menentukan turunan disebut diferensiasi. Pada fungsi y, f(x), turunan dari variabel y terhadap variabel x dinotasikan dengan y aksen atau dy per dx, atau d per dx fx, dan didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit x mendekati 0 f x ditambah h dikurang fx per h. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ainun Ashifa. Baik, saya menjelaskan tentang turunan aljabar. Yang pertama, rumus-rumus turunan aljabar. 1. Fx sama dengan k, di mana k itu adalah konstanta. Jadi turunannya f aksen x sama dengan 0. 2. Fx sama dengan kx. Turunan f aksen x sama dengan k. Ketiga, fx sama dengan x pangkat n. F aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Keempat, fx sama dengan ux dikali vx sama dengan f aksen sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Kemudian rumus pembagian fx sama dengan ux per vx, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v pangkat 2. Keenam, fx sama dengan u x pangkat n, maka turunannya f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n dikurang 1 dikali u aksen. Adapun pembuktiannya, yang pertama fx sama dengan x pangkat n dengan turunan fx dengan turunannya f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurang 1. Nah, pembuktiannya f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 x ditambah h pangkat n dikurang x pangkat n per h sama dengan limit h mendekati 0 sigma i sama dengan 0 batas atas n c i n dikali x pangkat n dikurang i dikali h pangkat i dikurang x pangkat n per h sama dengan limit h mendekati 0 c batas bawah 0 batas atas n dikali x pangkat n ditambah c 1 n dikali x pangkat n kurang 1 dikali h ditambah c 2 dikali x pangkat n dikali h pangkat 2 ditambah sampai c n dikali h pangkat n dikurang x pangkat n dibagi h sama dengan limit h mendekati 0 x pangkat n ditambah n dikali x pangkat n dikurang 1 ditambah n dikali n dikurang 1 per 2 dikali x pangkat n dikurang 2 dikali h pangkat 2 ditambah sampai h pangkat n dikurang
X pangkat N dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0, N dikali X pangkat N dikurang 1 ditambah N dikali N dikurang 1 per 2 dikali X pangkat N dikurang 2 dikali H pangkat 2 ditambah sampai H pangkat N dibagi H. Menjadi limit H mendekati 0 dikali N dikali X pangkat N dikurang 1 ditambah N dikali N dikurang 1 per 2 dikali X pangkat N dikurang 2 dikali H ditambah sampai ditambah H pangkat N kurang 1 sama dengan limit N dikali X pangkat N dikurang 1 ditambah 0 sampai 0 menjadi N dikali X pangkat N dikurang 1. Yang kedua ada pembuktian perkalian aljabar di mana fx sama dengan ux dikali vx, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. V aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f dikali x tambah h dikurang fx per h. Kemudian limit h mendekati 0, u dikali x tambah h dikali v dikali x tambah h dikurang ux dikali vx per h. Sama dengan limit h mendekati 0, u dikali x tambah h dikali v dikali x tambah h dikurang u dikali x tambah h dikali vx ditambah u dikali x tambah h dikali vx per h. Sama dengan limit h mendekati 0, u dikali x tambah h dikali v x tambah h dikurang u x tambah h dikali vx ditambah u dikali x tambah h dikali vx dikurang ux dikali vx per h. Sama dengan limit h mendekati 0, u dikali x tambah h dikali v dikali x tambah h dikurang vx per h ditambah limit h mendekati 0, u dikali x tambah h dikurang u dikali x dikali v per h. Sama dengan ux dikali v aksen x ditambah u aksen x dikali vx. Nah, jadi pembuktiannya sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Kemudian ada pembuktian pembagian fungsi aljabar di mana fx sama dengan ux per vx, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v pangkat 2. Jadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, u dikali x tambah h dikali vx dikurang ux dikali v dikali x ditambah h per h dikali fx tambah h dikali f dikali vx. Sama dengan limit h mendekati 0, u dikali x tambah h dikali vx dikurang ux dikali vx dikurang ux dikali vx tambah h ditambah ux dikali vx per h dikali vx tambah h dikali vx. Sama dengan limit h mendekati 0, u dikali x tambah h dikurang ux dikali vx dikurang ux dikali vx tambah h dikurang vx per h dikali vx ditambah h dikali vx. Sama dengan u aksen x dikali vx per vx ditambah 0 dikali vx dikurang ux per v dikali x ditambah 0 dikali vx dikali v aksen x. Nah, dibuktikan sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v pangkat 2
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Faizah. Selanjutnya yakni turunan trigonometri. Rumus-rumus turunan trigonometri yang pertama ada y sama dengan sin x, maka y aksen sama dengan cos x. Yang kedua, y sama dengan cos x, maka y aksen sama dengan min sin x. Yang ketiga, y sama dengan tan x, maka y aksen sama dengan sek kuadrat x. Yang keempat, y sama dengan cot x, maka y aksen sama dengan min cosek kuadrat x. Yang kelima, y sama dengan sek x, maka y aksen sama dengan sek x dikali tan x. Yang keenam, y sama dengan cosek x, maka y aksen sama dengan min cosek dikali cot x. Selanjutnya kita melakukan pembuktian. Jika fx sama dengan sin x, maka kita akan mendapat f dalam kurung x ditambah h sama dengan sin x ditambah h. Dengan menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x ditambah h dikurang fx per h, kita akan mendapat f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, sin dalam kurung x ditambah h dikurang sin x per h. Selanjutnya kita menggunakan rumus penjumlahan sinus kosinus, maka akan mendapat limit h mendekati 0 2 cos 1 per 2 x ditambah h ditambah x dikali sin 1 per 2 x ditambah h dikurang x per h. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi limit h mendekati 0 2 cos 1 per 2 dalam kurung 2x ditambah h dikali sin 1 per 2h per h. Dilakukan penyederhanaan lagi menjadi limit h mendekati 0 2 cos dalam kurung x ditambah 1 per 2h dikali sin 1 per 2h per h dikali 1 per 2 per 1 per 2. 1 per 2 per 1 per 2 itu fungsinya nantinya untuk supaya sin 1 per 2h per h-nya memiliki nilai yang sama. Maka selanjutnya kita lakukan penyederhanaan lagi menjadi limit h mendekati 0 2 cos dalam kurung x ditambah 1 per 2h dikali sin 1 per 2h per 1 per 2h dikali 1 per 2. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi limit h mendekati 0 cos dalam kurung x ditambah 1 per 2h dikali sin 1 per 2h per 1 per 2h. Lalu kita bisa menggunakan aturan limit, dimana jika perkalian maka limitnya bisa kita tulis di depan dan di belakang. Jadi kita tulis saja limit h mendekati 0 cos dalam kurung x ditambah 1 per 2h dikali limit h mendekati 0 dalam kurung sin 1 per 2h per 1 per 2h. Selanjutnya, karena sin 1 per 2h per 1 per 2h sama dengan 1, maka langsung saja di fungsi yang limit cos kita masukkan h mendekati 0-nya mengganti huruf h yang ada di dalam fungsi. Maka kita akan mendapat cos dalam kurung x ditambah 0 dikali 1 sama dengan f aksen x sama dengan cos x. Maka rumus ini terbukti, dan cara ini bisa diterapkan juga untuk rumus yang lainnya menggunakan cara yang sama. Silakan bisa dicoba. Selanjutnya, yang ketiga ada contoh soal turunan aljabar dan trigonometri yang akan dilanjutkan oleh saudara Haris Fadilah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Faizah. 3. Contoh soal turunan aljabar dan trigonometri. Turunan dari fx sama dengan 2x ditambah 3 x pangkat 2 ditambah 2 adalah jawab u sama dengan 2x ditambah 3 u aksen sama dengan 2. Untuk p x pangkat 2 ditambah 2 p aksen sama dengan 2x, maka f aksen x sama dengan u aksen p ditambah u aksen ditambah u p aksen sama dengan 2
X pangkat 2 ditambah 2 ditambah 2X ditambah 3 kali 2X. Didapatkan 2X kuadrat ditambah 4 ditambah 4X pangkat 2 ditambah 6X. Lalu dapat 6X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 4. Turunan dari Y sama dengan 3 sin X dikurang cos X adalah, jawab. Fx sama dengan sin X. F aksen X sama dengan cos X. Fx sama dengan cos X. F aksen X sama dengan min sin X. Maka Y aksen sama dengan 3 cos X kurang min sin X. Lalu Y aksen sama dengan 3 cos X ditambah sin X. Demikian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum